Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat saja nggih. Nggih, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang sandangan yang ada di aksara Jawa. Tapi sebelumnya membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anakku semua, sandangan dalam aksara Jawa yaitu coretan atau simbol tambahan yang digunakan untuk memberi pelafalan vokal dan akhiran tertentu terhadap aksara Jawa utawa Hana Caraka. Kemarin Hana Caraka ada 20 ya hurufnya. Ini adalah jenis sandangannya. Yang pertama yaitu ada sandangan swara. Sing keloro ana sandangan penyigek, sing ketelu ana sandangan wianjana. Kita bahas satu persatu nggih. Untuk yang pertama yaitu ada sandangan swara. Digunakan untuk mengganti huruf vokal yaitu U, I, E, dan O. Terdiri dari suku, wulu, pepet, taling, dan taling tarung. Nah, untuk yang pertama, jenis sandangan swara ini yaitu ayo diperhatikan semuanya. Ada suku. Nah, ini bentuknya suku. Fungsinya yaitu mengganti vokal U. Jadi kalau ada huruf U atau kata yang ikut U, nanti tulisannya akan seperti ini. Contohnya, tuku buku. Jadi membuat to lalu dikasih suku. Nah, seperti ini. Tuku buku. Jadi membuat to, ko, bo sama ko. Yang kedua yaitu wulu. Nah, wulu ini ada di atas huruf aksara Jawa ya. Fungsinya mengganti vokal I. Nah, buletnya kecil ya kalau wulu itu. Contohnya sapi siji. Jadi membuat sa dulu. Huruf aksaranya so, lalu po, lalu di wulu siji. Nah, itu ada so sama jo terus diwulu. Yang ketiga ada pepet. Nah, pepet ini bulatnya agak besar ya. Pepet ini buat mengganti vokal Contohnya kebo telu. Nah, ini bikin ko dulu, kebo telu. Nah, ini. Berikutnya yaitu ada taling. Letaknya ada di awal aksara. Buat pengganti E. Mengganti huruf E. Taling. Contohnya lele keli. Lele keli. Lele keli. Nah, seperti ini ya anak-anak contohnya. Yang berikutnya, yang kelima, sandangan swara yang kelima ada taling tarung. Jadi letaknya ada di awal dan di akhir aksara Jawa. Taling tarung. Fungsinya mengganti vokal O. Taling tarung O. Ini ada soto. Nah, contohnya seperti ini ya anak-anakku. Soto. Nah, itu ada kebo. Nah, itu tulisannya seperti itu ya. Itu adalah contoh dari sandangan swara. Yang kedua ada sandangan panyigek digunakan dalam penulisan aksara Jawa sebagai penanda untuk menutup konsonan di akhir suku kata. Terdiri dari layar, wiknyan, cecak, dan pangkon. Nah, ini jenisnya. Yang pertama yaitu ada layar. Layar letaknya ada di atas. Fungsinya apa ya layar ini? Menandai suku kata yang berakhiran R. Contohnya
pasar buyar. Nah, ini diperhatikan, pasar buyar. Nah, berikutnya yang kedua yaitu ada Wignan. Wignan ini fungsinya untuk apa ya? Wignan ini menandai suku kata berakhiran H. Jadi yang berakhiran H itu diakhiri oleh Wignan. Contohnya gajah oba. Gajah. Nah, H itu ada H-nya. Oba. Yang berikutnya yaitu yang ketiga ada cecak. Letaknya ada di atas aksara. Cecak fungsinya menandai suku kata yang berakhiran NG. Contohnya yaitu tukang tarung. Tukang NG dikasih cecak atasnya tarung. Nah, kasih cecak lagi. Nah, berikutnya yang keempat ada pangkon. Letaknya sejajar dengan aksara Jawa ya. Nah, seperti itu penulisannya. Fungsinya pangkon menandai huruf mati di akhir kalimat. Pangkon tidak boleh digunakan untuk konsonan akhir R, H, dan NG. Jadi selain R, H, dan NG itu menggunakan pangkon. Contohnya sebagai berikut. Semar mesem. Semar. Bikin mo terus di layar. Semar ditaling mesem. Nah, seperti itu ya. Mesem. Semnya ini dipepet lalu bikin mo lagi, terakhir lalu dipangkon. Lah, monya itu dipangkon ya, jadi bacanya semar mesem. Berikutnya ada sandangan wianjono. Digunakan sebagai penanda gugus konsonan atau dua konsonan dalam aksara Jawa yang akan membentuk suatu suku kata. Terdiri dari cokro, keret, pengkal, panjingan wo, dan panjingan wlo. Nah, ini untuk yang pertama, sandangan wianjononya yaitu ada cokro. Nulisnya di bawah aksoronya. Cokro. Contohnya, maaf fungsinya terlebih dahulu ya, penanda gugus konsonan yang unsur terakhirnya ro. Contohnya yaitu prajurit. Bikin po dulu, lalu dicokro. Nah, tulisannya ada di bawah. Lalu bikin jo. Nah, disuku. Lalu bikin ro. Diwulu. Bikin to, dipangkon. Nah, itu sudah jadi prajurit. Ya, anak-anakku semuanya. Yang berikutnya yaitu ada keret. Keret. Nah, nulisnya juga ada di bawah, seperti itu. Fungsinya keret, penanda gugus konsonan yang unsur terakhirnya re. Contohnya ada krete. Bikin ko dulu lalu dikeret. Krete. Bikin to lalu dipepet. Bikin go lalu dipangkon. Ya, seperti itu ya anak-anak. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu ada pengkal. Nah, bentuknya seperti ini. Pengkal fungsinya penanda gugus konsonan yang unsur terakhirnya yo. Contohnya, gebyah. Berarti kita bikin go dibebet, bikin bo. Lalu dipengkal. Nah, lalu
Wiknyan, paten H. Berikutnya yaitu ada panjingan wo. Seperti ini nulisnya ya. Ini adalah panjingan wo. Fungsinya penanda gugus konsonan yang unsur terakhirnya adalah wo. Contohnya kuali. Berarti bikin ko dulu, lalu dikasih panjingan wo. Nah, seperti itu. Dan bikin lo di wulu. Nah, itu sudah jadi kuali. Yang berikutnya ada panjingan lo. Tulisannya seperti ini ya, Nak. Nah, ini adalah panjingan lo. Fungsinya penanda gugus konsonan yang unsur terakhirnya adalah lo. Contohnya klopo. Bikin ko dulu, lalu di panjingan lo, dikasih panjingan lo, lalu bikin po. Nah, seperti itu ya anak-anak. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Nah, ini adalah untuk tugasnya. Kalian menulis dengan menggunakan aksara Jawa. Yang pertama yaitu ada tugu, kedua ada bima, ketiga ada pasar, yang keempat ada gajah, kelima ada mepe, keenam kroso, ketujuh gedang, kedelapan mangan, kesembilan soto, dan kesepuluh liri. Jadi ada 10 soal ya anak-anakku. Nanti jawabannya ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Boleh melihat peta. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa ya, jawabannya dikirim di e-segmen yang ada di e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.